Shalom semuanya, saudaraku. Terpujilah nama Tuhan. Hari Minggu yang indah sekali. Walaupun hidup gak bisa terlepas dari tantangan. Pencipta lagu ini ingin menyampaikan sesuatu bahwa kadang dia itu gak sanggup. Kita tahu pencipta lagu ini seseorang yang dipakai Tuhan luar biasa di dalam pelayanan masuk di Indonesia, dan yang saya dengar ada beberapa lagu yang pasti satu lagu dipakai oleh grup rohani di luar negeri, dibeli patennya. Orang ini dipakai hebat sekali, pernah hidup di luar negeri dan hidup yang salah. Seringkali kita melihat atau memasuki sebuah dunia rohani, lalu kita ikut arus itu. Ya, itu benar kalau saudara biasa-biasa saja. Sama dengan kalau kita sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintahan dimanapun berada, itu memang melalui jalur karir birokrasi, itu tahap demi tahap saudara akan lalui. Kalau saudara pandai dan bisa menyenangkan atasan, nurut dan sebagainya, maka jalur karir saudara aman. Tetapi pada tingkat tertentu normal. Nah, ada beberapa orang ini yang memang tidak normal. Sehingga ketika beliau ini dianggap punya kemampuan, maka diangkatlah menjadi kepala yang namanya menteri oleh presiden. Ada yang dari jalur politik, ada yang dari jalur akademik, ada yang bahkan dari jalur yang tidak ada hubungannya dengan kementerian yang dia pimpin. Karena seorang menteri tugasnya itu selain memimpin kementerian, dia adalah sebagai tugas politik. Itu saya dengar dari perkataan Dr. Kwik Kian Gi yang menerangkan di Metro TV kalau nggak salah saudaraku. Ya, saya sebutkan kantor beritanya termasuk orang karena beliau orang-orang yang memang tampil di Metro. Saat itu saya belajar bahwa jabatan menteri adalah jabatan politik, bukan jabatan karir. Nah, demikian juga di dalam dunia rohani. Banyak orang memasuki dunia rohani sebagai birokrat, saudaraku. Wajar, normal, bagus saja. Tapi ada beberapa orang yang memang dipilih berbeda pemakaian Tuhan. Contoh, Paulus. Roh Kudus berbicara, khususkan dia gitu, untuk aku. Ketika Paulus dan Barnabas diutus. Lalu ketika Paulus melihat sinar itu, dia buta. Yang namanya seorang hambanya disuruh doakan, tidak mau. Oh, dia pembunuh jemaat. Melihat masa lalu seseorang. Tetapi Tuhan jelas berbicara bahwa dia akan aku pakai khusus. Dia akan mengenal atau tahu bagaimana menderitanya ikut aku. Si penganiaya jemaat yang namanya Paulus, saudaraku. Nah, hal demikianlah kekayaan tubuh Kristus. Sehingga di dalam dunia rohani, kekristenan maksud saya, itu sering terjadi sengketa. Gesek-menggesek di mana kurang terbangunnya atau tidak dibangunnya sebuah pengertian dari pengetahuan yang memang harus utuh, saudaraku. Ada yang ngambil secomot sini, secomot sana. Semuanya itu kebenaran, gak ada yang gak kebenaran. Karena memang maksudnya benar, tetapi isi penyampaiannya yang tidak benar. Gitu. Karena enggak dibangun dengan pengetahuan. Yang kedua, ada lagi maksud tujuannya yang enggak pas, saudaraku. Nah, di situ uniknya kebenaran. Sehingga yang saya tahu pencipta lagu ini seorang worshipers yang memang dipakai luar biasa. Saya pernah hadir di dalam konser rohaninya dia dengan beberapa worshipers yang memang hebat-hebat. Dan saya melihat sendiri beliau ini berbeda.
Apalagi dengan gereja yang dimana saya berjemaat bertahun-tahun nih. Kalau di gereja kami nih ceritanya nih para worshipers tuh bilang gini, kalau lu naik nih berani lompat tuh pujian lebih 30 cm atau pas 30 cm, lompat aja habis lu, gak akan dipakai lagi lu. Tertibnya luar biasa, disiplin, dan gereja ini berkembang luar biasa berkembangnya. Besar di Indonesia saudaraku. Nah, tetapi worshipers yang punya grup sendiri ini, dia di mimbar itu nyanyinya lari sana lari sini saudaraku. Lari-lari begitu dia. Nah, saya melihat sebuah perbedaan, tapi Allah hadir dan Allah memberkati pelayanannya. Sedang Bapak Gembala ini orangnya elegan, agung, penuh wibawa. Kalau khotbah pun lempeng badannya dan beri kemuliaan buat Tuhan. Nah begitu saudara. Dan saya diberkati dengan Bapak Gembala ini. Tetapi saya melihat ketika konser daripada pencipta lagu ini, di mana di seluruh namanya ruangan hall besar dari sebuah universitas di Bandung, ITB, itu semua orang itu diberkati dengan pujian dia. Bagaimana pujian dinaikkan, lagu sukacita, bagaimana penyembahan dinaikkan. Itu betul-betul saya 2 jam nonton itu diberkati banget. Terlibat banget emosi kita di dalam. Padahal kalau dikatakan ya berbanding terbalik dengan prinsip gereja saya. Ternyata worshipers ini dipakai khusus sama Tuhan. Sehingga di Indonesia itu salah satu orang yang berani membentuk grup pada awalnya dengan merekrut beberapa WL atau worshipers, itu masing-masing menjadi worship leader semua. Jadi bergantian mereka 3 orang. Waduh luar biasa. Dan ada beberapa tahun kemudian worshipers Indonesia lahir dari singernya dia. Awalnya singer, jadi itu menjadi top Indonesia. Bagaimana beliau ini dipakai akhirnya secara khusus, tapi saya lihat dia melahirkan worshipers yang lain yang beda karakter sama dia. Nah, di sana saya lihat, oh ternyata khususnya biasanya worshipers itu tidak melahirkan worshipers yang lain. Kecuali sekolah, dididik, ini enggak. Jadi ada singer-singer dipakai dia, lalu singer itu solo sendiri jadi pelayanannya. Wah diberkati banget, terkenal namanya. Gitu saudaraku. Tiba-tiba beliau ini menjadi pendeta, gitu, jadi pastor dia. Lalu mulai terlibat di pelayanan penggembalaan, sehingga beberapa saat kemudian kiprahnya enggak seperti dulu, yang the best Indonesia, dinanti semua orang, dan kalau tampil grup ini, waduh itu penuh sudah. Kebetulan yang ngundang ini gereja kami, gitu. Jadi saya dapat tiketnya, gitu, nonton kenyang saya lihat itu. Di sisi lain, gembala yang saya ikuti gereja ini adalah seorang worshipers. Gitu. Dia pemuji, bahkan menciptakan lagu di Indonesia waktu itu cukup banyak. Pengembalaan itu sudah mencapai, kalau hitungan saya sih puluhan ribu sampai ke ratus ribu. Karena cabangnya di mana-mana. Tapi dia worshipers. Nah, dia melahirkan worshipers yang lain di grupnya dia. Lalu para worshipers ini ada yang menjadi seorang director sebuah sekolah worshipers, tuh dibangun sekolah dia menjadi seorang direkturnya. Lalu ada lagi yang jadi gembala di luar negeri yang cukup berhasil di sebuah negara, paling gede, jumlahnya paling banyak. Itu asalnya worshipers. Ternyata gembala saya ini seorang worshipers dan seorang gembala yang terus melahirkan untuk itu. Nah, kita ambil sebuah garis saudara bahwa ini adalah genetika, DNA-nya. Gitu. Sehingga pencipta lagu ini cuma melahirkan seorang worshipers, gitu. Di mana-mana diundang nyanyi. Yang gembala saya ini seorang worshipers dan seorang gembala. Gitu saudaraku. Nah, beliau khotbah banyak mengajar sehingga ada beberapa orang yang menjadi guru. Walaupun dunia rohani, tapi pasti ada
dunia bukan nyanyi aja, ada firman Tuhan yang dibagikan, kan itu sekolah bentuknya. Saudara, dan terkenal di Indonesia sekolah itu. Nah, jadi saya melihat ada sebuah perbedaan mendasar, tetapi garis itu sama, garis turunan saudaraku. Nah, lalu yang worshipers sendiri ini, ya yang bukan gembala ini, pencipta lagu ini, tidak melahirkan seorang gembala. Gitu saudaraku. Hal-hal begini ini yang membuat haruslah dibangun sebuah pengetahuan bahwa di dalam Tuhan itu ada yang namanya genetika. Nah, faktor genetik itu kadang kita itu salah mengikut arus. Loh, kamu tuh apa salahnya? Contoh nih, seseorang yang dipakai Tuhan memberitakan Injil, terus diikuti orang banyak. Ada pengkhotbah-pengkhotbah top yang waktu itu digemari banyak, termasuk saya diberkati oleh khotbahnya. Pada merasa beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, di situ tiba-tiba pengkhotbah ini yang laris manis khotbahnya, jadwalnya sampai tahun depan, membuka pengembalaan. Jadi seorang gembala. Langsung di ACC oleh organisasi gereja karena memang bagus pelayanannya. Tapi jebol terus saudaraku. Nggak mampu dia jadi gembala. Ada yang mengembala ya cuma sekedarnya lah gitu. Dibandingkan karir dia dengan yang panggilan dinamakan khususnya dia. Ada yang bagian mempelajari saudara-saudara yang di seberang, itu sangat diberkati. Ada yang dengar waktu itu vokal daripada dia khotbah, itu tetangga, itu bertobat loh, terima Yesus. Menurut kesaksian nih, tetangga saya ini bertobat gara-gara saya pasang khotbahnya si pendeta ini, karena dia khusus di bidang itu. Gitu saudaraku. Tetapi pengembalaannya ya nothing something spesial. Nah, di sini memang dibutuhkan sebuah pembangunan pengetahuan di mana kita itu dikhususkan di mana. Di situ akan melahirkan. Gitu saudara. Bahasa itu melahirkan. Yang melawan ini pasti arus yang ada, kebiasaan atau adat istiadat. Sehingga saya temukan hari ini untuk saya bagikan bahwa kadang sebuah karya seorang anak Tuhan yang dipakai Tuhan itu mandek. Mungkin menghadapi berbagai masalah atau stagnan atau bahkan merosot ketika dia memasuki arus adat istiadat. Nah, kita dapati hari ini bahwa ada firman Allah yang menerangkan Yesus itu melawan arus. Kalau boleh saya tambahkan, Hosea itu melawan arus. Kawin dengan perempuan sundal, pelacur. Yang menurut hukum Taurat, itu bukan adat istiadat, itu dilempari batu mati, hukum Taurat loh. Bukan membenarkan saudaraku, tapi ini ada. Kita harus bangun pengetahuan ini. Bagaimana Nabi Hosea itu dipakai untuk melahirkan 3 bani di tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Menjadi musuh orang Israel. Lalu Petrus disuruh makan makanan haram secara Taurat. Dan suara itu 3 kali ngomong. Sampai akhirnya diangkat, tertulis di Alkitab loh. Saya tidak mengajarkan memberontak. Tetapi ada panggilan-panggilan yang memang didirikan dan dipanggil oleh Tuhan khusus. Di mana memiliki kelebihan tetapi tidak bisa disandingkan dengan jabatan karir biasa di dalam panggilannya. Maka kebiasaannya yang dipanggil khusus dianiaya oleh yang biasa. Bukan biasa enggak bagus, yang khusus lebih bagus. Enggak saudaraku. Semua dipakai Tuhan. Tetapi ada yang namanya pernyataan-pernyataan Tuhan di 3 buku Injil. Di mana Tuhan melawan arus adat istiadat itu yang dipertanyakan lalu dikejar untuk dijatuhkan. Nah, ini salah satu sebuah noda dalam perjamuan.
kita orang-orang Kristen. Yang dimana kita harus mulai membangun pengetahuan, kalau memang dari Tuhan, biarkanlah itu berkembang, yang penting buahnya aja. Kalau jadi berkat, kenapa enggak? Gitu saudaraku. Saya akan memulai dengan prolog perkataan pengetahuan ini, supaya kita bisa mengerti. Mungkin saudara di sana ada yang dipanggil khusus. Tapi enggak boleh mengada-ngada. Harus dilihat melahirkan yang sama enggak? Karakter, lalu buah-buah rohnya, karunia-karunia Roh Kudusnya. Melahirkan yang sama dia. Jadi melahirkan itu berarti dia mendouble dirinya. Gitu. Apalagi untuk yang muda-muda. Masa perjalanan pelayanan mereka jauh lebih panjang daripada yang sudah senior, keterbatasan umur saudaraku. Gitu. Sehingga kita mulai hari ini bersiap. Barangkali saudara akan dipakai khusus. Yang mungkin kurang berarti bahkan salah. Tapi enggak mengada-ngada salah loh saudaraku. Hati-hati jangan kepleset. Tapi jelas Tuhan itu ikut bekerja dan yang paling penting melahirkan yang sama. Orang yang melayani dengan cara yang sama. Seperti pencipta lagu ini termasuk Pak Gembala yang dulu gerejanya saya berjemaat di sana. Baik, angkat tangan saudara. Kita naikkan pujian lagi. Sampai jiwaku percaya. Yang biasa yang menolak, saudaraku, itu pola kita berpikir. Jiwa itu emosi, ya, perasaan, pikiran. Biasanya tuh gini, kok kamu gini, nggak bisa diterima. Seperti yang kita akan baca, di mana dikembangkan oleh Alkitab, biasanya cuci tangan kok nggak cuci tangan muridmu. Wah ini sesat ini, nah, hati-hati. Oh ini salah ini, hati-hati saudaraku. Karena Tuhan ada panggil untuk orang-orang dalam panggilan khususnya. Itu adalah noda dalam perjamuan gereja di mana kemapanan itu sulit menerima segala sesuatu pembaharuan. Di gereja saya itu kalau naikin pujian, hadirat Tuhan luar biasa. Agungnya penyembahan itu, elegan, tenang, wah, excellent banget gaya-gayanya. Betul-betul wibawa suara mereka, caranya shalom, beda. Kalau yang pencipta lagu ini enggak. Shalom, wah, cereng, udah, ini nirvana ini sudah, gitu, gitu nyanyinya, agak mirip ya, nya doang, tapi ya, yang lain gak mirip saudaraku. Sehingga kita harus membangun pengetahuan yang benar, karena kemapanan itu membuat kita mandek membangun pengetahuan, karena enak, ngikut itu enak. Tertib itu enak, disiplin itu enak. Tetapi ketika Tuhan membuka sesuatu yang baru, melanggar disiplin saudara, lah ini rata-rata nggak mau terima. Kalau bukan dia, orang lain yang dipakai pembaharuan. Makanya Paulus ditolak pertama kali. Dalam orang yang memenangkan dia, yang mendoakan dia, membuat dia melihat kembali. Lalu ditolak juga di Antiokhia oleh rasul-rasul melihat masa lalu Paulus. Karena kenyamanan di dalam panggilan para rasul yang ada bukan membunuh jemaat. Ada yang nelayan, pemungut cukai, bukan orang sadis seperti orang itu. Bukan pejinah seperti orang itu. Gitu saudara. Sehingga Paulus pun ditolak. Tapi dibela oleh Barnabas. Kita udah belajar itu.
Barnabas berdiri di antara para rasul dan jemaat. Dia yang garansi menjamin Paulus ini benar kok. Sehingga Petrus pun akhirnya bisa menerimanya. Gitu saudaraku. Mari kita siapkan hati, barangkali saudara mau dipakai khusus. Ada sesuatu yang khusus di antara lingkungan saudara yang Tuhan ingin panggil. Anak-anak dengan kebutuhan khusus. Orang-orang dengan kebutuhan khusus. Yang harus dimenangkan. Mungkin dengan kesabaran khusus. Mungkin dengan ketekunan yang khusus. Seperti saya pernah ceritakan yang saya KKR di pedalaman Kalimantan naik helikopter saya. Mendapati seorang pemuda dari Bogor yang tangannya kuning semua, rambutnya kuning, kukunya habis. Ternyata air di sana jahat, tapi dia melayani di sana kalau nggak salah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Belum ditarik pulang sama pusat. Dan dia tetap bertekun. Saya nggak mungkin bisa seperti dia. Dia punya kekuatan yang khusus. Sehingga Allah panggil dia untuk panggilan khusus bertahan di desa itu. Nggak kemana-mana, nggak dapat apa-apa. Waktu dia mengikuti KKR kami. Sehingga saya KKR ku nggak nyaman. Merasa kecil di saudara-saudara yang lain. Tapi ada satu orang, gayanya itu kayak excellent banget, intelek banget, elegan banget. Dari sekolah, gitu, terus diutus pelayanan. Bukan salah sekolahnya, gayanya. Berbeda dengan anak yang kukunya habis. Saya lihat humble banget tapi kayak sederhana banget gitu loh. Nggak ada legek, nggak ada gayanya. Kalau yang satu ini, gayanya necis. Walau pakai celana pendek nih, bagus. Yang satu ini buruk. Nah, yang necis ini menerangkan karunia analisa. Saya dapat dari dia. Ada sebuah karunia itu karunia analisa Pak. Itu dari Rasul Paulus sama Petrus begini. Maka dunia mau manggil keputusan kami, keputusan Roh Kudus. Bilang ini benar nih, aku dapat dari anak ini. Masih muda. Tetapi gayanya necis dia. Sekolah Alkitab. Kalau yang satunya dari yayasan yang mengutus. Kayaknya kurang ekonomi deh. Gitu. Tetapi untuk berani menderita. Seperti yang kuku gak ada. Ini saya pikir panggilan khusus ya. Gitu. Betul-betul kukunya gak ada semua saudara. Gitu. Maka apabila saudara terpanggil. Dimanapun kau berada. Siapkan dirimu, siapkan hatimu. Karena akan terjadi penolakan. Oleh orang-orang yang tidak mampu menerima. Karena pikiran mereka sudah mapan. Dengan apa yang mereka sudah terima. Sehingga perjalanan yang lain, yang berbeda, itu sulit. Gitu saudaraku. Seperti orang naik sedan dengan naik truk. Supir sedan dengan supir truk. Itu berbeda saudaraku. Gitu, karena saya pernah bawa truk itu di Timur yang barat. Tapi saya masuk ke timurnya masuk saya. Gitu. Sehingga di sana bawa truk itu berbeda sama mobil sedan. Saya pernah bawa. Buset, gludak gini. Akhirnya muat batu dari kali. Gitu. Kirim beras ke masuk tim waktu masih perang. Dikawal 2 Kopassus. Pakai jaket dia, hoodie-nya dipasang. Senapan dia panjang, lalu ada ininya, teropongnya dari sniper. Mereka duduk menghadap ke belakang gini, dengan senapan di tangan gini. Kami ngantar beras ke Maliana, ke Kodim, berasnya Kodim. Disewa truk kami. Dan saya ikut, deg-degan juga, ngeri. Tiba-tiba ditembak fretelin, bisa dipretelin aku ini. Mereka paling tidak suka dengan orang yang dari Jawa ceritanya. Karena fretelin pemberontak Timur. Mereka itu banyak ke Portugisnya. Gitu. Nah, di situ sekali cukup saya ngirim itu. Gak mau lagi 2 kali saya. Ngeri, malam, kelap saudaraku. Nah, diumpamakan seperti itu. Orang-orang yang gak dapat panggilan khusus memang ngeri. Lihat orang, gila lu dia seperti itu perilakunya.
jalan seperti itu, enggak sanggup aku. Boleh, enggak apa-apa. Tapi jangan ganggu. Sehingga akhirnya yang pergi kirim beras selanjutnya supir yang orang sana. Saya enggak sanggup saya. Dari jam 10 malam, jam 8 malam berangkat, pagi masuk, itu Kopassus 2 Kopassus ini siap siaga terus. Lah kalau tes gitu masuk, tes gini ya saya sudah tamat saat itu, sudah enggak jadi pengkhotbah lagi karena saat itu saya belum jadi pengkhotbah, saudara aku. Enggak ketemu saudara gitu. Ya. Makanya masing-masing dipanggil. Ada yang secara birokrasi normal-normal aja, ada yang memang enggak normal. Karena di dunia ini harus ada terobosan-terobosan untuk daerah-daerah yang memang nggak bisa diinjili oleh orang-orang biasa, termasuk Petrus, Yakobus, Yohanes. Harus Paulus, karena penolakannya luar biasa, dibantai luar biasa. Kalau dibunuh mah sudah biasa buat Paulus. Tapi Paulus punya keberanian khusus menghadapi pembunuhan, karena dia seorang pembunuh. Dan Allah panggil dia, khususkan dia untuk aku. Ngomong sama Ananias, dia alat yang khusus buat aku. Akan aku tunjukkan bagaimana menderitanya dia mengikuti langkahku. Buset. Manggil orang pakai ancaman nih. Itulah Tuhan. Pribadi yang khusus banget saat menghadapi Paulus. Mungkin setelah didoakan cerita Ananias ini. Kamu tahu gak aku sampai mau doain kamu. Itu aku denger banget audible. Tuhan ngomong tuh gini-gini. Bayangin orang belum ikut udah diancam nih sama yang ngajakin. Biarin, biar dia ikut aku. Sampai sana aku bunuh dia. Mau gak saudara? Enak. Kalau sampai sana aku ajak makan enak. Ikut pasti. Nanti sampai sana. Paulus ikut loh. Walaupun udah dengar ancaman Tuhan. Ketegaran hati Paulus, kekuatan Paulus, kasih Paulus, itu khusus. Dan dia memang kurang terhadap manusia, kurang. Markus diusir sama dia. Barnabas yang orang baik hati, ditulis di Alkitab. Barnabas orang yang baik hati dan penuh roh. Paulus penginjil yang luar biasa, berani, mati udah biasa. 3 hari terapung-apung di laut, 3 kali karam kapal, tidak terhitung aku mau diturunkan dari tembok dan sebagainya di atas keranjang. Kalau dimatiin mah udah biasa, masuk penjara udah kayak dia itu waktunya istirahat tidur di hotel, main di Bali, ya itu sudah Paulus masuk penjara nyanyi-nyanyi dia. Sampai kepala penjara dipertobatkan sama dia. Orang yang punya hati teguh dipanggil khusus untuk pelayanan yang Petrus nggak berani, kabur. Yakobus nggak berani, Yohanes nggak berani. Di bangsa-bangsa di luar Yahudi, Paulus terpilih. Sehingga Allah tahu kok keberanianmu dan kamu dipilih. Jangan takut saudaraku. Yang penting teguh berdiri, uji kebenaran itu dan lakukan. Apabila Allah menyertaimu, akan terjadi buah-buah yang manis buat kerajaan Allah. Walaupun manusia tidak memujimu, manusia tidak mengikutimu, manusia bahkan mengolok-olok kamu, meninggal kamu. Seperti Paulus, tetap laju. Kenapa? Ada banyak jiwa menunggu kamu di sana. Karena jiwa-jiwa itu diperuntukkan untuk dimenangkan oleh kamu. Karena Paulus itu dimenangkan oleh Tuhan sendiri. Musa dimenangkan oleh Tuhan sendiri karena karakter 2 orang ini khusus. Pembunuh, berani. Udah karakter khusus, next time akan saya bicarakan karakter mereka ini. Orang sinting, orang gila. Sehingga ikut Tuhannya gila. Maka dibuatlah untuk pekerjaan-pekerjaan yang menggila memang. Tapi Paulus tidak memegahkan diri, rendah hati. Walaupun kekerasan dia itu salah, tapi Tuhan pakai. Sehingga yang salah di hadapan manusia itu bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena tujuannya benar, manusianya yang tidak sempurna melakukannya. Karena Allah itu Allah yang mengerti peduli, Allah yang penuh kebijaksanaan
Dan Allah sendiri yang memanggil saudara. Sehingga jangan banyak pikir lagi. Berdoa, lakukan, do the best, try the best, and get the best. Saudara dibutuhkan kerajaan Allah. Kasih sejati. Mungkin saat ini orang tidak bisa lihat kasih saudara yang khusus itu. Tuhan lihat. Manakah kami berseru saat badai datang menderu. Mungkin semua orang meninggalkan kamu karena nggak mengerti. Semua orang menolak kamu. Yang mampu pulihkan segala sesuatu. Ingat, Tuhan panggil kamu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Saya akan berikan sebuah kesaksian. Itu kakak saya sendiri. Seringkali saya sebagai hamba Tuhan, beliau ini ibu rumah tangga biasa, tapi aktif ikut khotbah, aktif rohaninya aktif deh, gitu. Sering kami berkelahi, saudaraku, berdebat. Ketika dia ajukan dalam memberi, saya ditawari nih, aku mau lakukan ini, memberi sih, wah gitu. Aku cuma bilang gini, bentar, kamu mau nggak dia ini orangnya begini? Kamu kalau ngelakuin memberi itu mestinya begini. Oh nggak bisa. Wis. Pendeta itu tolak langsung sama dia. Gitu. Kakak sendiri. Lu itu nggak ada kasih. Ya biasa buka aura kasih sih. Cantik aura kasih itu saudaraku. Ya. Marah. Debat kami. Wah, pokoknya nggak bisa. Aku mesti ngasih. Waduh. Ini ngawur banget ngasihnya. Gitu. Udah nih terjadi nih. Terjadi. Akhirnya kontak saya, telepon atau enggak ketemu. Marah dia gara-gara ngasih. Bla bla, orang itu begini bla 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 bla. Ngamuk dia. Kan gua udah ngomong. Lu kan gua udah ngomong, jangan, gua enggak ikut pokoknya akhirnya. Akhirnya saya bilang, enggak ikut gua. Enggak mau, enak aja. Enggak akan, jangan menggarami lautan. Aduh, itu. Jangan nama kasih gebuk empal kepada singa, enggak ada artinya itu. Ini orang kayak begini kok lu kasih sih, gitu loh. Bla 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 bla. Tapi titik akhirnya ngomong gini, enggak udah biarin, yang penting gua ngasih. Sinting dia. Dan itu terulang terus dalam hidup dia kalau memberi. Enggak bisa dikasih tahu. Gitu. Tapi hidupnya diberkati Tuhan. Kasih dia itu enggak melihat karakter orang. Itu saya tentang banget loh. Berkelahi banget. Dan selalu tertimpa masalah kalau saya enggak setuju. Kalau saya setuju, oke, aku ikut. Ikut saya ngasih juga. Tapi tiap kali saya nggak ikut, betul-betul tertimpa masalah. Soalnya dia ngomong gini, memang omongan lu tuh bener kok. Ya, ganti saya marah nih. Kan deket saya sama dia kayak orang tua saya sendiri. Wah bla bla bla. Lu itu ya, nggak punya kasih. Orang kayak lu Tuhan mau pakai itu loh. Itu kalau gua nggak mau pakai kayak orang kayak lu, jahatnya lu itu. Loh, udah salah nih, dikasih tahu, malah aku yang dimarahin. Orang itu mesti ngasih, tahu nggak?
biarin. Aku ngasih walaupun disalahgunain gitu. Sembari marah sama orangnya gitu. Tapi orang tuh mesti memberi. Biarin nih, gua anggap itu ngasih ke Tuhan kok. Ngapain? Gitu, biarin. Loh, sementara ngeluh, sementara mau berontak, sementara tetap jalan. Karakter khusus, kasihnya khusus. Yang mau dilukai ketika memberi. Saya sungguh belajar dari kakak saya ini. Dan gak bisa. Gak lulus terus aku ini. Gitu, tapi ya lumayan sih. Gitu. Diperhadapkan ya gak mau. Enggak saudaraku. Akhirnya saya ambil langkah, saya berdoa. Kalau Tuhan tuntun, bicarakan, pelan-pelan hati yang marah ini lumer. Lalu saya ambil lagi pelayanan bagian itu. Selalu seperti itu. Tapi kalau kakak saya enggak ada rasa penyesalan, enggak rasa ini. Kalau diberitahu benar-benar kejadian, dia sendiri ngomong, saya cuma ngulangin, saya yang dimarahin. Kasihnya khusus, kasih yang mau dilukai. Memberi dilukai itu bagi dia itu yang penting pokoknya aku ngasih ke Tuhan. Enggak apa-apa, biarin nanti satu hari orang itu sadar. Nah, nanti bisa kejadian 2 kali diminta lagi mau. Saya ditanya lagi, lu gendeng ya? Sudah, kasihan. Lu mau ikut enggak? Enggak. Ya sudah, aku dewe. Biarin lu enggak mau ikut. Tuh udah. Nanti ngamuk lagi. Kan udah gua omongin 2 kali, lu tetap bandel. Biarin. Lu itu pendeta gak punya kasih, selalu begitu aja. Tuhan pilih lu tuh salah mestinya. Gitu. Bla bla bla, kakak kandung gitu, dia kan tahu saya ini seperti apa dulunya dan sebagainya. Lu ini memangnya kok anugerah Tuhan. Gitu. Dah, kita ngomongin lain. Kita beli kopi. Ayo. Gitu, damai. Nah, itu cuma pertengkaran yang tidak Mas. Tapi yang saya ingin sampaikan, karakter khusus memberi yang mau dilukai. Itu ada, saya temui saudaraku. Sehingga Anda di sana, kalau Anda benar-benar punya hati melakukannya, lakukan saja. Walaupun apapun terjadi, memang ada karakter khusus saudaraku. Seperti pemuda yang kukunya habis, tetap hidup di pedalaman di desa itu, enggak keluar dia. Dia bisa ajukan kok, saya percaya pemimpinnya pasti, kamu mesti pulang, jangan kamu gini-gini karena belum menikah. Saudaraku, lalu kakak saya punya karakter khusus. Sehingga teman-teman Anda yang ada di sana, ketika Tuhan perlakuan khusus, terima dulu. Kalau itu memang untuk memberkati, membagi, dalam hal apapun, berikan dirimu, serahkan pada Tuhan. Kalau salah, Tuhan pasti tarik kamu. Tuhan pasti tidak izinkan kamu tercebur ke jurang. Tapi kalau enggak, kamu akan diluputkan seperti Paulus. Di mana tangan Allah bekerja dalam ketegaran hatimu. Kekuatan khusus seperti Musa, Paulus, seperti kakak saya, seperti pemuda yang dari Bogor itu saudaraku. Yuk teman-teman yang di sana, yang saat ini kau dengarkan berita ini. Naikkan tanganmu. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Mungkin Tuhan perlakuan kamu tidak biasa. Kemanakah kami berseru? Keluar dari kebiasaan seperti Hosea yang kawin dengan perempuan sundal 3 kali. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu Musa tinggal di padang gurun. pulihkan segala sesuatu. Bahkan Yesus naik ke kayu salib. Kami perlukan Seringkali saudaraku, keajaiban-Mu. pemikiran Allah tidak terselami. Kami butuhkan Hikmat Allah tidak terselami. tangan-Mu. Paulus tulis itu saudaraku. Kami tak Sungguh dalam hikmat-Mu Tuhan, jalan sendiri. tidak terselami. Kami perlukan Tuhan.
Seseorang yang sarjana S3 lulusan Gamaliel, guru besar terbaik, menjadi anggota imam yang termuda dari 33 orang. Orang yang menguasai Taurat Tuhan. Dia katakan itu sungguh dalam, tidak terselami hikmat Allah. Bagian dia cuma menyerahkan hidupnya, lalu melaluinya, walaupun sakit, hingga di end. Ada panggilan-panggilan khusus seperti Paulus, seperti Hosea, Moses yang meninggalkan kenyamanan. Mungkin saudara tidak melewati jalur yang biasa. Termasuk salah satu kesaksian dari hidup pribadi saya. Saya nggak pernah sekolah teologi ya. Saya nggak melayani di dalam gereja. Tetapi ada beberapa pelayanan yang menjadi gereja. Ada beberapa murid-murid yang saya muridkan itu menjadi gembala-gembala yang seringkali diakui oleh organisasi gereja. Padahal mereka saya muridkan dari nol. Saya juga nol. Tapi kok bisa ya diakui? Itulah jalur khususnya Tuhan. Panggilan Tuhan khusus untuk saudara dan saya. Yuk masuk lebih dalam. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari bersama kita pujikan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Ada kalanya ku ragu Letakkan tangan saudara di dada. Kalau saudara ragu, padaku. yuk berdoa. Ku tertunduk malu Kalau kau merasa salah, karena dosaku. Tuhan akan bangkitkan kau. Mendengar suara di sekeliling. Engkau sedang diintimidasi oleh keadaanmu sendiri. Sampai tulangku terasa ragu. Sudah gak sanggup lagi Tuhan. Berat terasa beban hidup
nggak mampu lagi melayani Tuhan, setia sama Tuhan. Ingat firman-Mu Beban menghimpit, berkata padaku, angkat tanganmu. ku selalu di dalam hati. Yakinlah itu saudaraku. Tak sehelai rambutku Ingatlah firman ini. terjatuh tanpa terhitung oleh-Mu. Arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Sampai masa tuaku, tak pernah Kau berpaling dari. Dia akan selalu setia mengiring kau. Hingga tetes darah-Mu, jadi saksi setia-Mu padaku. Ku setia sampai menutup mata. Saya beri kesempatan saudara berdoa. Engkau yang sedang berbeban berat, tertindih oleh dosamu. Menurut engkau, ingat ada Hosea, ada Petrus, Penyertaan-Mu pada ada perempuan yang kedapatan tertangkap basah berzina. Perempuan Samaria kumpul kebo dengan kelima laki-laki. mendengar suara di sekeliling. Dan engkau sedang dibantai, dihakimi. Sampai tulangku terasa Ambruk rohmu. berat, terasa beban hidup. Sampai engkau gak mau jalan sama Tuhan. Ingat firman Ingat firman Tuhan. pada Dia sedang ngomong sama engkau. ku selalu di dalam hati-Mu. Tak sehelai rambutku terjatuh tanpa terhitung oleh-Mu. Engkau yang sana berdoa. Sampai masa tuaku, Dia hampiri engkau. tak pernah Kau berpaling dari. Dia akan bebaskan engkau dari belenggu dosa itu. Hingga tetes darah-Mu, Dia akan merdekakan engkau. saksi setia-Mu padaku. Semua karena adat istiadat Tuhan langgar Ku mau untuk mengampuni kamu. sampai menutup mata. Cuma Tuhan ingin kau setia. Setia Iring Yesus. Jangan undur. sampai menutup mata. Dia sedang panggil kamu sebagai alat yang khusus. Dia akan bekerja untukmu. Di dalam pelayanan yang dia sediakan, engkau dipanggil khusus, saudaraku. Beri kemuliaan Tuhan. Siapkan hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Terjatuh tanpa terhitung oleh-Mu. Yakin saudaraku. Amin Yesus. Sampai masa tuaku, tak pernah Kau berpaling dariku. Siapkan hati saudara. Hingga tetes darah-Mu, jadi saksi setia-Mu padaku. Ku mau setia Dia ingin kau setia. Ingat kata-kata ini. menutup
Dia akan sertai engkau, iring engkau dalam pengikutanmu kepada dia. Semerah biji kermesi akan diputihkan seputih bulu domba. Dan dia akan merdekakan engkau selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudaraku. Sekali lagi katakan, ku mau setia Tuhan. Ku mau setia sampai menuju. Sekali lagi katakan saudaraku, ku mau setia padamu Tuhan. Ku mau setia sampai menuju mata. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudaraku. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus untuk hadir-Mu. Makasih Engkau sudah mengiring kami, menyertai pelayanan ini. Sehingga Kau jamah setiap hati yang membutuhkan sentuhan-Mu Tuhan. Terus iring kami, tuntun kami. Sehingga kami menuju tempat-tempat, menuju pribadi-pribadi yang membutuhkan sarana-sarana khusus daripada-Mu, perkataan yang khusus. Sehingga mereka mendapatkan kekuatan daripada-Mu dan bangkit kembali untuk melayani, mengiring Engkau, mau memberi dirinya untuk melayani yang Tuhan kehendaki. Tanpa melihat kanan kiri atau kebiasaan orang lain. Terima kasih Bapa. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu. Sehingga menyampaikan kebenaran itu sungguh dari tempat maha kudus-Mu. Sehingga semua orang yang mendengarnya akan diberkati oleh Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami semua sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Baik, kita akan belajar Alkitab. Tolong dibacakan. Matius 15 ayat 1 hingga 20. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Coba saudara perhatikan ayat 2 dan 3. Berbalas pantun Tuhan itu. Kenapa? Apa maksudnya? Sehingga untuk saudara yang saat ini, yang saat tadi tertunduk lesu, yang tertindih, terintimidasi, engkau yang ada di sana. Ingat, sesungguhnya engkau mampu kok berbalas pantun. Yesus berbalas pantun. Jadi sebuah sengketa dari kebenaran itu dari sisi ini nggak salah kok karena Yesus lakukan. Jadi kalau engkau ditindih bantah aja, lawan aja, nggak salah. Yesus yang lakukan kok. Gitu. Kita bangun pengetahuan saudaraku sehingga kita tidak mudah terlanggar dengan keyakinan kita, dengan motivasi daripada visi dan misi yang Tuhan berikan yang sulit dimengerti orang lain. Bahkan saudara dilanggar. Dihantam, dihajar, dikata-kata yang ditinggalkan dan sebagainya. Saudara berdiri teguh. Karena Yesus memberi contoh dan Yesus mengajarkan kita pengetahuan di kitab Matius ini. Baik, ayat selanjutnya. Sebab Allah berfirman, "Hormatilah ayahmu dan ibumu," dan lagi, "Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati." Tetapi kami berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, "Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, supaya digunakan untuk persembahan kepada Allah." Nah, kamu boleh berbalas pantun kok. Yang kedua, kamu boleh attack mereka, serbu aja. Kenapa? Supaya bangunanmu nggak mudah diruntuhkan. Yaitu pengertianmu tentang visi dan misi yang Tuhan berikan di dalam kamu mengikut Tuhan atau melayani Tuhan. Mungkin orang nggak mengerti, terlalu fanatik, terlalu begini, itu salah, itu sesat, itu dosa. Tapi kalau kau yakin Roh Kudus beri kekuatan, apalagi kau diberi kepekaan khusus untuk hadirnya atau yang lainnya,
Kamu harus berdiri teguh, saudaraku. Banyak orang yang akhirnya meninggalkan imannya untuk menjadi sama dengan yang lain. Konseling sana sini akhirnya ya udah deh, udahlah nyerah. Udah aku salah. Belum tentu. Karena Alkitab mengajar kita, ini ada 3 kitab saudaraku sebetulnya yang harus saya bagikan. Ini kita lihat sampai di mana nututinnya. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Diserang balik kok sama Tuhan kok. Jadi Tuhan bersengketa. Jadi diberodolin, dipretelin, dibuka sama Tuhan. Pelayanan ini banyak melakukan hal ini teristimewa untuk apa yang saya katakan. Saya punya sebuah entah itu keberanian, entah apa. Pokoknya saya ini bandel kepala batu sudah. Kalau udah yakin, apa aja ditabrak. Dan saya siap berbicara, bersengketa. Jadi kalau ngomong A, udah selesai nih, saya serbu dia. Ketika saya memimpin beberapa gereja, ada beberapa banyak orang yang menjadi penatua-penatua ketika pelayanan tahap saya yang kedua itu berkembang. Setelah itu saya lepaskan. Itu saya punya sebulan sekali namanya meeting malik mejo, membalik meja. Saya kumpulkan seluruh pemimpin saya kurang lebih ada 20 lebih. Para gembala sebagainya. Di situ saya bantai mereka. Ngomong. Yuk kamu tuh begini. Ngomong sudah. Apa yang kamu mau? Enggak ada yang bisa lawan. Bukan karena menang. Karena Roh Kudus beri. Seperti Yesus. Tapi timbul kebencian. Sehingga suatu hari saya ditinggalkan. Karena ketemu adat istiadat. Bukan firman Allah. Kebiasaan mereka melayani Tuhan atau kebiasaan mereka yang lama dibawa pada pelayanan ke tempat saya. Atau keinginan mereka ingin sama dengan yang lain sehingga pelayanannya terbengkalai. Dan itu dihantamkan terus. Ya balik saya hantam dia. Akhirnya timbullah kebencian di mana akhirnya berpisah jalan. Hari ini kita diteguhkan Tuhan. Ayat 6. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Bahkan ada seorang teman bicara gini nih. Orang yang pernah dekat belajar saya dipuji setinggi langit. Kalau saya nggak bilang kaki saya dijilat itu. Karena mereka mendapatkan Tuhan. Bahkan mereka bisa bilang gini lah. Yang akhirnya. Kalau sama bapak itu paling enak berteman. Jangan kamu dilayani. Gak mampu aku. Padahal sampai menjadi seorang pastor. Sampai pemulihan. Sampai bisa khotbah. Dari yang hidup ngawur penuh hutang. Dibenci oleh pasangan. Anak aja kepahitan. Hidup masa lalu yang penuh kepahitan dengan orang tua. Tuhan kerjakan melalui pelayanan. Bukan pelayanan ini meminta hormat, tidak. Meminta budi baik, tidak. Tetapi terjadi perubahan. Kenapa? Karena enggak mau lagi fight dengan kebenaran. Enggak mau terima lagi. Dengan berbagai unsur kenapanya itu. Ada yang putus asa, ada yang sudah punya uang, ada yang sudah dipulihkan dan sebagainya. Yesus menghadapi itu. Bahwa kamu ingin, maka kamu dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku. Nggak bisa gitu, mesti gini. Kan manusia tuh gini, berhikmat dong. Saya nggak bisa lagi. Padahal jelas nyata-nyata itu adalah salah. Contoh, ini gampang banget saya ini ngomong ini. Satu hari kalau ada pertemuan di antara kami main. Lalu belilah namanya durian. Saya dibeliin seseorang itu beli durian dibeli 3-4 biji kalau nggak salah. Khusus beli, Pak ini durian enak Pak, begini. Dibeliin. Maka duduk bareng sama teman-teman kurang lebih 10 orang, 8 orang, bukalah durian. Teman satu itu langsung tangannya yang 5 jari kuku macan ini, langsung ngambil brek begini, ditepuk tangannya mas saya, pak. Sopan sedikit. Orang beli untuk saya. Saudaramu yang lain belum makan, kamu langsung ambil aja.
yang beli aja belum makan. Dia bawa adat istiadat dia sendiri yang gak peduli dengan orang lain. Sehingga saya sebagai gurunya, saya tepuk tangannya, itu marahnya kayak apa dia ini. Malu katanya ditepuk tangannya. Kan gak punya santun, walaupun kamu ijazahmu S2. Loh, orang beli untuk saya kok. Yang beli aja gak makan, buka dihidangkan untuk saya loh. Dia ambil buak langsung ambil begitu. Pukul tangannya, pak. Karena anak rohani. Enggak santun kamu ngambil gitu. Belajar sopan santun. Sampai yang saya ajar bagaimana duduk makan di hotel, tidur di hotel, bagaimana breakfast di hotel, pegang garpunya, bagaimana ambil makanan, bagaimana saya ajar. Itu terakhir, nggak mau. Kenapa? Punya adat istiadat yang dibangun sendiri. Sehingga firman Allah disingkirkan. Gitu loh. Itulah karakter manusia yang ingin sama dengan yang lain. Maka orang seperti itu memang nggak dipanggil khusus atau dia gagal memenuhi panggilan khususnya. Saudaraku, itulah Barnabas. Barnabas orang yang baik penuh roh, tetapi ketika diambil Markus selesai pelayanan dia, tidak ada lagi ditulis Barnabas. Saya kasih tahu saudara, lenyap hilang dari Kisah Rasul itu. Paulus nulis belasan kitab loh, dengan karakter dia yang keras mendidik itu. Karena itu kebenaran. Paulus ditolak dengan Petrus. Susah diterima dia dengan saudara yang lain. Dia balas itu rasul-rasul palsu, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Berani berdiri dia. Dipantai dia, maju terus. Itulah Yesus. Enggak semua seperti ini, ya saudaraku. Tetapi ada hal seperti ini. Bangun pengetahuan itu. Ada hal yang tersembunyi Tuhan buka termasuk hari ini. Bahwa ada orang khusus memang dia ini tidak ikut yang namanya sama dengan yang lain. Ada kekhususan di dia yang dimana dia sendiri yang punya. Itu masalah hati saudaraku. Hati itu ada mentalnya, ada pikirannya. Ada emosinya di dalam. Seperti kakak saya. Mau gimana juga berantem dari zaman lebaran kodok sampai lebaran kuda nih. Berantemnya itu aja saya sama dia. Bagaimana memberi. Padahal saya ini ya banyak memberi orang. Saya gak setuju. Hatinya dia tuh gila. Memberi dilukai, udah tahu dilukai. Gak apa-apa, udah tahu dilukai masih ngasih. Diulangi lagi. Biarin. Yang penting gua memberi. Ih lu mah kepala batu. Ya memang kami keluarga kepala batu. Deremak kacong. Kami empat-empatnya kepala batu semua. Gitu. Kalau ketemu pasti terantuk batu duk. Gak sakit sih, gak sakit. Gitu. Yuk ayat selanjutnya tolong dibacakan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Tuh lihat, beraninya Yesus loh dihadapi. Hai orang-orang munafik. Kalau kita ikut namanya biasanya, ya jangan begitu. Dipanggil empat mata baik-baik, kasih tahu. Itu normal. Ada orang punya dipakai khusus. Contoh, saya khotbah di sebuah gereja. Yang lagi dibangun, dia ruang yang lain, aku khotbah. Itu belum pernah masuk gereja itu termasuk nomor 1 di kota itu. Saya ini kayak orang gila. Jadi berdiri gini Tuhan ngomong sikat aja tentang pemberontakan Bani Korah. Buah, kurang lebih 45 menit lah sampai sejam. Itu orang dibentak-bentak sama aku. Wah, langsung begini. Ngomong sementara ngomong, gak ngurus saya nih. Itu. Mereng otak saya nih. Karena memang Tuhan penuhi saya dengan itu. Tiba-tiba ada satu pasang suami istri maju ke depan. Lari ketika saya khotbah. Sujud berlutut sama gembalanya. Dan setelah itu gereja itu tenang. Pembangunan lanjut sampai gereja itu menjadi besar. Ada lagi saya khotbah blang begitu. Wakil gembalanya naik nih. Aku disuruh turun, disingkiri tangannya sama aku. Tolong satu orang ke sini. Saya kasih tahu. Dibutuhkan karakter ini karena setelah itu gereja itu berkembang luar biasa saudaraku.
termasuk pemimpin yang menjadi tokoh Indonesia. Karena terganjal dia. Tolong ke sini. Wakil gembalanya itu sekretaris organisasi gereja. Itu, anak muda. Tolong maju ke depan. Nah, saudaraku, sementara ini wakil gembala itu dari sana, dia di jemaat sana, tolong mundur terus. Nah, saya itu khotbah. Lalu ada jemaatnya tepuk tangan. Saya bilang, keluar kamu. Kamu menghina Roh Kudus. Berdiri tepuk tangan, aku suruh dia keluar. Lah wakil gembala itu maju ke saya. Terus pegang sini saya, giniin. Nah, saya disuruh turun, giniin sama saya. Saya cuma bilang gini, yang ngundang saya Musamu, bukan kamu. Gimana? Terus, Bu. Lanjut gak? Si ibu gembala, lanjut Pak. Khotbah lagi saya, bang, selesai. Lalu panggil seluruh pekerja termasuk hamba Tuhannya semua maju ke depan. Lalu saya berdoa, angkat tangan saya gini. Itu dilawat Roh Kudus, nangis. Tidak ada yang tidak nangis. Dijamah semua sama Tuhan. Lalu ibu gembala naik. Saya udah selesai turun, ibu gembala naik. Dia pegang mic, dia nangis. Ini ibu gembala kayak laki-laki. Rambut pendek, baju batik, nggak ada barang-barang bagusnya, nggak ada. Murni sekali ibu gembala ini. Gitu. Dan panggil saya mentor dia. Gitu, karena saya koreksi banyak itu. Dia naik ke atas, dia nangis. Agak sedikit lama dia nangis. Terus dia bicara gini, saudara. Saudara-saudara jemaat yang terkasih. Hal seperti ini 11 tahun saya tunggu. Karena gembala ini ditunjuk sebagai gembala dari gembala yang lama. Dia ketua kaum muda lalu mengembalakan jemaat 11 tahun. Karena tidak ada lawatan Allah dalam setiap ibadahnya. Dia bicara, saudara-saudara jemaat yang terkasih. Hal seperti ini 11 tahun saya menunggu, berdoa minta Tuhan lawat. Dan hari ini Tuhan berikan. Ya, bla 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 gitu. Saya di bawah biasa aja. Orang mereng kan begitu. Gitu. Karakter miring nih memang begitu. Cuma satu gini, lapar jangan banyak lama-lama nyanyi lah. Ngajak aku makan, lapar nih. Habis ngomong teriak-teriak lagi. Gitu saudaraku. Kasih minum cuma segini doang, gelas biasa kan kasih segelas gini. Gentong bisa aku minum itu. Nah, sebagainya. Ada satu peristiwa lagi saudaraku. Saya diajak rekan pelayanan seorang wanita. 3 hari 3 malam itu KKR daerah Jawa Tengah. Naik ke atas gunung yang datang 200 orang kurang lebih. Hari pertama saya, hari kedua beliau. Kalau nggak salah. Lalu ada ketiga atau cuma 2 malam, saya lupa. Nah ini pokoknya waktunya beliau. Dia khotbah nih, pulang. Ya saya hormati. Ketika mulai musik dipanggil lagi, mau terjadi lawatan, udah biasa, arti perutku lapar. Deneneng. Kayaknya pipis, ngilang aku. Tahu di belakang itu ada ayam goreng sama sayur asam, ada sambelnya. Itu otak sih udah pikir, sampai pulangku, ayam goreng Tuhan, ayam goreng sayur asam. Aduh, perut lapar Tuhan, lapar. Begitu lawatan jadi mari kita memuji Tuhan. Langsung jalan nih. Di belakang makan aku. Gak ada jemaat, ya udah. Tamu kan harus dihormati. Ambil nasi, makan, kasih sambal. Lagi makan nih kurang lebih seperempat atau setengah gitu saudaraku. Pak Bram teriak itu dari ruang ibadah, kan di belakang saya itu. Wah, kenapa? Ayo Pak Bram ke tempat ibadah. Bukan wayahku, bukan waktu saya, waktunya ibu itu. Ya, Syari, maaf, makan dulu. Makan yuk, makan. Gitu, biar ini ya. Itu yang namanya ibu itu, wah datang, bawa botol aqua. Pak Bram. Oh, mati ini orang lapar mau makan lagi enak. Buat itu sambelnya enak, semua enak. Ya, waduh. Ayo Pak Bram. Ya Tuhan tidak berkenan aku makan, Tuhan iri hati. Ya udahlah, taruh aja makanan, taruh di meja sama aku. Opo sih, enggak mikir saya nih. Tahu enggak Pak Bram? Ada yang manifestasi, dipegang orang dilempar-lempar. Wah, bla-bla jemaat tuh lagi ribut di ruang ibadah.
Sudah tak semprot ini, dalam nama Yesus, curahkan darah Yesus, disemprot sama air aqua, tetap gak mau keluar. Setannya gak haus bu, lapar mau makan sayur asem, aku ini setannya. Aku diamnya, lah terus piye? Gitu, wayai Pak Abraham, oh dasmu, tendang kamu ini nanti. Wayanya aku, kan waktunya ibu Tuhan pakai. Enggak, waktunya Bapak. Wih. Ya rasa sebuah kehormatan, kemuliaan Tuhan diberikan kan gitu ya. Ini rendah hati aja saya ini. Dengan mengangkat kepala nih, maju ke depan. Itu orang dipegang 4 orang laki-laki. Wah teriak gitu. Waduh. Ini perbuatannya gak enak ini. Kurang ajar. Ih kurang ajarnya nih satu ini. Nggak enak dikasih aku kalau lagi lawatan orang rebah. Oh bangga dia. Lelaki manifest dia tidak bisa keluarin setannya. Aku dipanggil. Oh dasar setan demit satu ini pendeta ini. Bingung aku ini. Ya udah. Tuhan bilang gini. Peluk dia. Lagi satu ini lagi. Bicara enggak aja. Peluk dia. Peluk emang apa? Ya kalau. Itu dipeluk boleh. Ini mah. Lepaskan. Wis. Pak pendeta. Wis, colno. Biar. Sini. Wih, tangan terbuka, otak ngomong. Lari ke sini cepet, putar balik, cepet-cepetan lari. Maraton aku sama dia. Wah, dia datang. Saya dipeluk sama dia. Gitu. Sini Ki, kamu. Nangis dia. Sini kamu. Oh bukan kamu orangnya kecil. Mana sih kecil, gak ada ya? Aduh, di sini orang gendut-gendut gak jadi deh. Kurus kecil orangnya. Betul-betul kecil. Ya gak apa-apa dah, sini lah biar gede deh. Yang penting ketekmu jangan bau ya. Nah, kamu peluk aku. Nah, oke, dia peluk gini, terus ditaruh sini kepalanya. Udah keramas belum? Nangis saudaraku. Lama nangis di sini. Udah selesai sadar, ganti saya yang nangis. Nangis saya saudaraku, umbel, ingus di sini saudaraku. Buset, langsung kok basah ya? Seret, wih, lihat kan kalau air kan nggak bisa ini serius. Buset, langsung ke kamar mandi saya nyelup air begini dibasahi ngilangi ingus. Hukuman Tuhan, belum waktu ibadah selesai udah makan, dia kasih hukuman sama Tuhan. Gitu. Pulangnya saya dikasih tahu sama jemaatnya, Bapak tahu enggak Pak Pendeta? Kenapa? Itu baru seminggu enggak 2 minggu keluar dari penjara. Kasus pembunuhan. Untung enggak Pak pisau dia. Gitu saudaraku. Panggilan khusus. Ya udah, kalau kebentur masalah dihadapin saja. Datang ke rumah nih, ada satu anak dari jemaat nih. Tersinggung sama saya, anak narkoba. Dari satu keluarga paling nakal, paling berani, paling segala pokoknya papa mama nggak bisa ngatur aja. Rokok, narkoba, hidup malam, wes pokoknya paling hancur nih anak ini. Padahal pinter anak itu sebetulnya. Datang nih, parkir motor di depan, datang, Om, mau gini. Iya masuk. Dia ambil skuter, tahu skuter yang kecil itu. Dia ambil, dia pukul saya. Dia pukul, besi itu dipukul sama dia. Ya karena saya dulu pesilat dari Gunung Ciremai. Begitu lihat skuter dia ambil, ya aku terbang dulu bro, bocor kepalaku nanti. Gua tendang dia terbang, jatuh di bawah. Diinjek kepala digini sama aku. Kamu pulang, kalau nggak pulang gua abisin tuh. Istriku keluar, denger orang teriak-teriak tuh. Dia teriak-teriak tuh. Dia bilang, kamu pulang. Gak itu kamu dihabisin. Tuh, pulang dia. Orang tua minta maaf. Ya memang harus dihadapin. Tapi nggak ada kegentaran, saya datangin kok rumahnya kok. Ya ngobrol lagi sama orang tuanya. Gitu. Bukan nggak takut, nggak tahu pokoknya kalau soal Injil, ya nggak ada itu rasa itu. Bahkan kakak kembar saya, itu tiba-tiba datangin saya dipeluk, nangis dia. Dia rohani lebih dulu tapi dia murtad dari Tuhan. Akhirnya disentuh Tuhan lagi, ketemu dengan saya. Itu bukan saya, tapi dia ada cara Tuhan bekerja. Saya nggak tahu kenapa dia nangis di sini saya. Gini-gini dadaku nih penuh dengan cinta. Wih,
Yes. Oke. Kalau saya ngomong, coba mereka yang ngomong kru, Bapak cinta apa? Bapak belur nih. Amin saudaraku. Lanjut. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini yang saya ingin bicarakan sama saudara. Kenapa kok tiba-tiba Tuhan berikan ayat ke-8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Naik ayat 7 saudaraku. Tolong dibacakan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Munafiknya dari mana? Naik ayat 6. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Nah, ini peristiwa intinya di sini saudaraku. Ayat ke-5. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Nah, ayat ke-4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ayat ketiga, enggak ada hubungannya awalnya saudaraku. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Diawali dengan sebuah pertengkaran. Ayat kedua, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. diawali dengan namanya protes, digugat kebenarannya Yesus. Tapi itu adalah adat istiadat loh. Dibalas dengan adat istiadat. Ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Yesus memberi satu kasus, menerima satu kasus, diangkat kasus ini. Berhantam-hantaman dia. Boleh kan? Boleh. Yesus pelakunya kok. Kalau nggak boleh ya sudah. Gugat aja Yesus. Benar atau benar omongan saya? Sehingga memang pertentangan di dalam kebenaran itu sulit dipahami. Masing-masing mau memegang kebenarannya. Cuman yang ayat 5. Nih. Tetapi kamu berkata, Stop. Tetapi kamu ngomong loh. Firman Allah ngomong gini, kamu ngomong loh. Jadi dari perkataanmu kau dibenarkan, dari perkataanmu kau dihukum. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Kamu lepaskan kebenaran firman Allah, kamu ikat surga dengan kebenaranmu, ya gak bisa. Surga gak bisa digugat, kamu digugat sama aku sebagai pemilik surga. Karena aku menerima pesan itu. Itu Yesus. Tetapi kamu berkata, kamu yang ngomong loh, bukan Allah. Gitu. Kenapa? Adat istiadat. Adat istiadat adalah pengertian yang dibangun, yang menyangkut itu baik, lalu digunakan sebagai hukum. Cuci tangan memang baik. Nanti kalau Tuhan izin dilanjutkan esok, kitab Lukas, kitab Markus menceritakan. Memang orang Israel punya kebiasaan itu baik, bersih banget. Tapi Yesus tidak mengajar itu sama murid-muridnya, terus digugat. Tanda kutip marah Yesus. Fight sama dia. Lanjutkan. barang siapa berkata, kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Dipelintir. Kayaknya benar loh. Tapi itu bilang enggak. Kamu ngomong nih, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Dicampur persembahan kepada Allah itu bahwa aku ngasih ke persembahan Allah, yang untuk kamu itu yang aku kasih ke Allah. Kan gak ada urusannya. Nanti kitab Markus, kitab Lukas itu akan menceritakan. Selasi damar bedulah. Ini kamu harus lakukan, itu juga kamu harus lakukan. Orang Israel pelit aja. Udah ngasih Tuhan gak mau ngasih orang tua. Udah ngasih orang tua ya gak mau ngasih Tuhan.
Ya kalau nggak menyenangkan ya tinggal aja gereja itu. Jadi mengabdi di gereja kenapa? Karena senang. Bukan karena cinta dengan pelayanan. Cinta terhadap gereja itu. No. Segala sesuatu yang menyenangkan hati ya sehingga dibangunlah pengertian seperti itu. Kalau nggak menyenangkan ya minggat aja kita. It's okay, nggak apa-apa. Kamu rata-rata. Kamu orang kebanyakan. Kamu nggak bisa dipakai khusus sama Tuhan. Seperti pemuda yang dari Bogor, dia nggak tinggalkan desa yang dia layani. Kakak saya ikuti panggilan hatinya, pokoknya aku mau memberi. Lu itu gila ya. Oh, sudah kayak gitu lu mau memberi lagi. Kasihan, biarin. Anggap aja gue ngasih ke Tuhan. Dah, pokok gue mau ikut nggak? Nggak, yaudah, gue yang beli semua. Yaudah, berkelahi kita. Tapi ya selesai sampai di sana. Dia nggak ikut kebiasaan saya yang selalu menimbang. Dan di situ saya belajar dari dia. Memberi untuk dilukai. Sulit itu saudaraku, sulit. Memang butuh keberanian khusus untuk melakukan itu. Dan orang-orang khusus yang memang punya hati khusus. Yang dipanggil khusus sama Tuhan untuk melakukan hal seperti itu. Ayat selanjutnya, ayat 6. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Nah, berarti ketika ditagih bapak ibunya duit, nggak bisa, udah kasih ke Allah. Karena Yesus tidak bicara tentang persembahan, tapi bicara tentang menghormati. Dikembangkan loh sama Tuhan loh. Jadi bagaimana fight-nya Tuhan itu tidak satu perkara. Maka banyak orang bicara gini, bapak itu kalau ngomong sama bapak susah. Kita itu satu kata, kita satu kalimat dikembangkan bisa 1 jam 2 jam. Lama nih ngomongnya nih. Karena memang Tuhan punya karakter itu. Dia mengajarkan. Orang itu tidak wajib lagi menurut bapaknya atau ibunya. Menurut adat istiadat kamu, yang baik menurut kamu belum tentu benar menurut aku. Kebenaran belum tentu baik menurut kamu. Maka kamu ubah toh. Dicampur pemberian itu. Satu perkara dimasukkan untuk memblow up, membenarkan bahwa dia harus keluar. Gak bisa. Awalnya kamu sudah mau keluar, sudah keluar bolak-balik. Itu saya pegang sampai mati itu. Mari bertarung dengan neraka, aku berani aku. Jangan dong ambil cuma untuk nutupi mukamu saja. Kalau kamu tidak mau ditegur lagi. Gitu dong. Jangan angkat masalah kamu korbankan orang lain. Terlepas salah apa tidak itu pandangan masing-masing. Gitu. Tapi nggak bisa kita korbankan orang lain cuma untuk memanifest, melegalisir, menggolkan atau membenarkan tindakan kita keluar. Itu nggak boleh. Itu penipuan besar-besaran itu dalam kebenaran. Maka dikatakan, lanjut dibacakan. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Contoh gini saudaraku. Kalau anakmu sampai nyolong, maling, yang salah siapa? Orang tuanya enggak mengajar. Oh enggak bisa Pak. Karena waktu itu saya titipkan dia. Di tempat orang. Saya makanya, anak ini seperti ini capek saya ngurus anak nih. Saya cuma ingin tanya sama kamu. Kamu titipkan dia kenapa? Pasti menohok hati dia. Apakah dia minta dititipkan tempat itu? Enggak. Saya punya seseorang yang konseling sama saya, yang melakukan seks itu dari kecil. Karena ibunya sendiri nggak benar hidupnya. Nggak benar saudaraku. Bahkan menjadi mucikari. Muci tapi kari, gitu maksudnya saudaraku. Itu benar. Sehingga anak gadis itu melakukan seks, bahkan ditawar orang seksnya. Ketika masih muda. Pelanggaran demi pelanggaran dia lakukan. Tapi orang tuanya itu selalu nuntut anaknya. Ini kebenaran yang mana? Sehingga ketika yang terakhir menghadap saya tolak dia. Enggak mau aku doakan kamu. Karaktermu enggak memimpin. Selalu nyalahin, kadang nyalahin orang lain. Enggak bisa. Untuk apa kamu konseling kalau untuk cuma dilegalisir? Pendetamu suruh iya aja. Menurut ceritamu enggak bisa karena aku tahu cerita yang lainnya. Sehingga apabila terjadi sesuatu dalam hidup saudara, saudara itu ikut ambil peran sebetulnya. Enggak cuma karena orang lain, saudara itu punya peran. Ada asap, pasti ada api.
Api itu nggak mungkin terjadi, ada asap kalau nggak ada bahan. Semua itu ada sebabnya. Gitu. Jangan bilang asap itu bukan dari bahan, karena bahannya kan kamu. Nah, inilah yang dikatakan ayat selanjutnya. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Itulah munafik. Kamu punya keinginan, kamu legalisir dengan mengambil topeng yang kamu anggap benar. Salah satunya adat istiadat, saudaraku. Itu artinya munafik. Halo, kebenaran kamu peluntir itu. Ada yang kadang kamu cari korban, menyalahkan keadaan, menyalahkan ini. Ya waktu itu saya susah. Berapa banyak orang susah yang tidak menitipkan anaknya? Halo. Kenapa nyalain kamu susah? Kan materinya anak kamu titipkan jadi pencuri. Kan siapa yang titipin? Kan kamu. Berarti kamu ayah yang tidak tanggung jawab. Itu saja. Belum tentu berani mengakui, belum tentu nggak marah, pasti marah rata-rata. Karena orang ini munafik. Karena kalau ada di saya nggak bisa makan. Di orang lain dia dikasih makan. Emang lu nggak bisa cari duit tuh makan? Masa ngasih makan anak aja nggak bisa? Kenapa lu beranak? Kenapa lu punya anak? Nah kalau begini gimana? Marah. Karena lukanya saya buka. Untuk apa? Infeksinya sembuh. Benihnya itu loh dari si jahat itu loh. Benih itu yang hatimu jahat. Gak tanggung jawab kamu. Bila perlu kerja 20 jam kamu untuk ngasilin duit. Mau jadi tukang parkir, angkat batu, jaga rumah orang. Apapun kamu harus lakukan. Kalau kamu sudah maksimal, kamu sudah beri, itu sudah bebas dari hukuman kamu. Kamu benar. Ya nak, Bapak cuma dapat ini ya. Udah makan ini aja. Saya punya kesaksian sangat kuat. Saya nggak punya uang. Tapi seminggu sekali anak saya harus makan fried chicken. Yang lagi tren saat itu di TV. Iklannya bertubi-tubi. Sehingga anak saya makan harga cuma 5.000 satu paket. Berupa minum nasi, disuapin istri saya. Saya makan tulangnya, saya cocol sambelnya. Kayak saya suka banget rasa sambelnya. Dan itu bertahun. Halo. Saya makan tulang, ngisep sambal. Anak saya makan daging, ayamnya sama nasi sama Coca-Cola. Minuman itu. Saudaraku. Satu paket dia. Berarti saya ayah yang benar dong. Gak nyalain keadaan. Gak terus makan enak sementara anak gak bisa makan enak. Halo, apalagi bini disuruh kerja. Saya ada kesaksian satu lagi saudara. Ya Tuhan ingatkan saja ini. Ada seseorang, dia ke kantor yang jaraknya nggak sampai 1 kilo, naik mobil. Istrinya pergi kerja itu jaraknya 100 kilo, naik motor. Mobil dibeli dengan kredit, salah satu yang digadein kartu pegawai istrinya. Istrinya kalau pulang tengah hari sampai sore, 2 jam naik motor 100 kilo itu. Suaminya pakaian ganteng naik mobil ke kantor yang gak ada 1 kilo. Pulang masih kerawat anak 2. Kira-kira nih suami gimana nih? Itu aja. Dan saya sadarkan dia. Sadar dia. Akhirnya istrinya naik mobil, dia naik motor. Itu yang benar dong. Udah istri kerja, suruh ngerawat anak, suruh naik motor dengan jalur luar kota yang truk semua ada. Halo, sementara kamu dandan rapi, apik, necis, kamu masuk kantor. Yang gak ada 1 kilo jaraknya. Itulah orang-orang yang saya hadapi. Sehingga saya ajar, saya didik. Sekarang istrinya yang naik mobil, dia naik motor. Itu yang benar. Gak terus alasannya, loh saya ini kan kerja di tempat yang namanya intelek. Sekolah tinggi. Saya harus terpandang karena saya ijazah saya S2, istri saya S1, guru di desa.
Supaya saya digemari lalu naik pangkat cepat dan sebagainya, mungkin seperti itu. Tapi itu postur sudah salah. Cari Tuhan, ketemu saya, ya diajarin. Ya ditegur, ya dimarahin. Akhirnya berubah. Kebenaran yang enggak ngenain, karena ketidakbenaranmu itu enggak ngenain. Gitu saudaraku. Ayat yang ke-8. Ini yang penting banget buat kita. Tolong dibacakan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kita kembali ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Perhatikan ini saudaraku. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Banyak gak seperti ini? Coba kita telusuri lagi deh. Ayat 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tolong dibacakan. Supaya saudara mengerti, paham kebenaran hakiki itu apa sih. Jangan dibolak-balik lagi. Menurut adat istiadatmu, kebiasaan yang kamu anggap baik, yang membuat kamu itu menjadikan itu sebuah peraturan hidupmu dengan memakai firman Allah di dalamnya. Itu adat istiadat. Ayat 7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Ayat 6. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ayat 5. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Ayat 2. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Nah ini perkaranya kita ketemu di ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Coba saudara pikir. Saudara pikir dulu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya menjauh daripada aku. Saudara coba pikirkan. Kita cari breakthrough-nya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Ayat 2. Mengapa murid-murid itu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Adat istiadat kebiasaan itu memanjakan kita. Kebenaran yang kita pakai itu memanjakan kita kalau melahirkan kenyamanan. Sehingga untuk melangkah segala sesuatu yang keluar dari kenyamanan itu berat banget. Dan itu akan diulang dari kehidupannya. Enak kalau habis ibadah langsung pulang itu enak banget. Sementara teman khotbah saya makan itu enak banget. Jadi kebiasaan. Yang akhirnya kita legalisir itu benar loh. Sehingga ketika ada masalah temen ini harus lari cari saya. Kalau saya ada tempat ibadah kan lebih gampang. Memang di dalam gereja kami itu saya banyak orang mendengar namanya karunia membedakan roh. Nengking setan dan sebagainya. Adalah sedikit-sedikit Tuhan kerjakan dalam pelayanan saya. Itu saudaraku. Maka dicarilah saya. Kalau rekan pelayanan saya ini nubuatannya yang kuat dia. Tuhan berfirman, dia kuat banget di sana. Gitu. Kan itu enggak masalah toh sebetulnya toh. Tapi kan menimbulkan ekses di mana chaos ibadah itu.
Karena nggak ada bisa nangani, sedang saya ditetapkan Tuhan menjadi pasangan pelayanan saat itu untuk menghadapi ini mungkin. Sehingga gampang aja Tuhan bicara sama saya. Peluk dia. Dan ketika datang belum saya peluk, itu kasih Allah sudah nyambar dia. Setannya udah kemana saya nggak tahu. Nangis di pundak saya ini. Sampai ingusnya meleleh itu semua. Kemanakah kami mencari kasih sejati. Orang itu butuh sentuhan dari kasih Allah yang ada. Tuhan letakkan saat itu di dalam saya. Coba kalau saya nggak mau. Jangan dulu manifest, gila lu pegangnya aja gua tengking dari jauh lah. Nggak bisa ditengking. Dia butuh kasih. Sehingga ketika kasih itu didapatkan, sadar setannya nggak bekerja sama sekali. Bahkan ada seorang dari sebuah aliran yang bidat itu. Ketemu saya di Kalimantan pertama kali saya datang. Manifest dia. Gitu. Saya orang miring. Manifest gak ditengking sama saya kok. Saya satu rekan pelayanan bersama saya. Datang. Ketika kami naikkan pujian, manifest dia. Betul-betul manifest dia. Gitu. Saya dipanggil karena teman saya yang melayani saat itu. Waktu di ruang kamarnya Pak Pendeta yang punya tempat. Saya keluar. Saya cuma bilang gini, biarin aja. Udah aku pagerin. Tolong berdiri di sini sih kamu. Benar-benar saya lakukan. Kamu berdiri sih. Coba manifest kayak monyet. Saudara wajahnya pakai monyet ini saudaraku. Saya cuma pakai gini, dalam nama Yesus aku pakari kamu dengan api Roh Kudus. Kamu gak boleh lewat ini. Udah, ibadah saja. Terus sampai ibadah selesai bubar tetap di sana dia. Halo. Terus saya bilang, udah selesai nih. Saya cuma bilang sama rekan saya, ini diapain? Ya kita nyanyi aja. Kita nyanyi sendiri, gak usah peduli sama dia. Ngapain setan dipeduliin? Kan mereng saya nih, mesti ditangani enggak? Nyanyi udah selesai. Habis itu gak tahu gimana selesai sendiri dia kok. Dan anak itu jadi pendeta. Sekolah Alkitab dia, beri kemuliaan buat Tuhan. Mana ada jemaat orang yang manifest ditinggal sama saya seperti gitu. Kan miring saya ini. Maka Pak Pendeta agak gak suka dengan saya. Terlalu sok gitu. Enggak, memang hati pingin gitu. Karena Tuhan ngomong gitu, udah pagirin aja selesai. Karena pengalaman saya seperti itu beberapa kali saudaraku. Gitu. Tunjuk aja tangan jelek ini puterin gitu. Api Roh Kudus melingkari kamu gak boleh keluar, gak keluar. Di Jawa saya lakukan itu. Pemain drum ketika lawatan terjadi dia manifest. Pemain musik maju ke depan Tuhan Urapi manifest. Saya puterin gitu aja. Masih bergerak saya bilang, bergerak aja ganggu orang lagi lawatan kok. Udah, malaikat borgol tangannya. Berhenti sudah. Melotot doang. Sampai selesai doa berkat pulang tetap aja begitu dia. Udah selesai nih, jemaat bubar nih. Baru saya entah dingin apa pokoknya saya samperin dia. Saya cuma bilang gini loh, dalam nama Yesus sadar. Sadar dia. Saya aku tanya, ngapain kamu tadi? Gak tahu tangan ini gak bisa digerakkan Pak. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kan sedeng gini. Badan gede pemain drumnya. Maksudnya menghindar. Tapi jangan buat kebiasaan saudaraku. Jadi adat istiadat nanti loh. Doain orang saya. Persekutuan di Bandung. Wah doain orang. Wah gitu. Wih doain nih. Wih coba sih. Kamu. Nah, korbannya ada lagi. Yuk ngadep ke sini. Ayo. Ngadep ke sini pas di tengah. Nih. Aku ini tumpang tangan nih. Mau tutup mata nih. Doain ditanya. Wah Tuhan bior. Muka aku penuh sudah. Gitu. Muncrat air liurnya. Wah gitu. Puasa semua. Melek aku. Buset. Wih gitu. Lain kali. Enggak merem aku doain. Dari jauh. Coba. Ayo. Coba ke sini lagi. Jadi ini orang di sini nih kalau saya datang, tolong hadap ke sini, Naya. Nah, saya cuma gini. Ayo, terima. Seperti lihat gini, mulutmu kemana? Kalau muncrat, gua hindarin nih.
Gitu saudaraku. Dan memang dibutuhkan. Rata-rata orang kalau tumpang tangan di atas kepala. Saya nggak pakai. Tolong kamu maju ke depan. Kalau saya tumpang tangan nggak pakai itu. Khusus saya dengar Tuhan itu suruh. Tolong maju ke depan. Anda buka udah tangannya. Saya itu cuma gini aja. Yuk terima dalam nama Roh Kudus. Pak jatuh. Saya cuma gini aja. Ya. Pak jatuh. Kadang nggak saya sentuh kok. Terima. Roh Kudus. Kelar sudah. Ada anak seorang pendeta. Saya di sebelah sana. Terima. Harapan yang baru. Dia buak jatuh sebelah sana. Gitu. Ya enggak saya toleh. Ngapain? Dia tetap kerjakan aja bagiannya. Tuhan kadang butuh orang mereng. Orang yang kurang peduli. Enggak mau cerewet saya. Yang penting Tuhan kerjakan kelar. Setan kerja dikelarin aja tuh setan. Ya udah. Gitu saudaraku. Ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 10. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Besok saya akan bawakan ini. Ayat ke-9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yang dikatakan ayat 2. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Nah, kebiasaan. Jadi orang ini memuliakan Allah, ayat 7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Orang jenis ini, ibadah, ngomongnya Tuhan, nyalain itu atas nama Tuhan, firman semua dia lakukan. Tapi saya ingin cuma tanya kepada setiap orang, di dalam ibadah itu yang kamu lakukan, apa kamu menghadirkan, menerima kehadiran Tuhan di dalam batinmu, namanya sentuhan Tuhan. Itu baru ibadah yang dibuat atau diperbuat oleh Roh Kudus. Di mana dia menghidupkan kita, menjadi kita pulang menemui segala masalah, kita dikuatkan, menjadi teguh berdiri, tetap berjalan dalam pimpinan Tuhan. Karena batin kita bersaksi bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena benar, cuma dibenarkan. Hal itu akan meluputkan kita dari munafik. Makanya yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan kamu, bukan yang masuk. Sehingga firman Allah kita terima, itu mengkuduskan. Tapi ketika kamu keluarkan itu dalam bentuk adat istiadat, itu akan menajiskan kamu. Tuhan Yesus berkati. Ciao.